Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. Presiden Prabowo Subianto menyindir pihak-pihak ini yang sengaja melakukan aksi demo anarkis yang merusak fasilitas umum. Presiden menegaskan jika memang ada pihak yang tidak suka dengan dirinya, maka ia sangat terbuka untuk bertarung secara demokratis di pemilihan presiden 2029. Paham, rakyat kita butuh pekerjaan. Tapi kalau kita teriak, kita mencela, menghardik, ya, nggak akan tercipta. Saya buktikan kepada saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari NDG. Dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan. 2029 bertarung. Sedikit-sedikit mau demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan, dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Sudah. Kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan, itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung bahas bersama dengan politisi Partai Gerindra, sudah bergabung bersama kami Daniel Azhar Simanjuntak. Bang Daniel, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak Rati, Mas Reja, selamat pagi. Baik. Bang Daniel, tadi kita udah lihat statement dari Pak Prabowo ya. Ini kan dikatakan kalau tidak suka silahkan bertarung di 2029. Nah, ini berarti udah siap-siap, udah menuju 2029 Bang, walaupun masih 2026. Nah, konteksnya bukan begitu. Jadi Ya, Bang Daniel. jelaskan bahwasannya Prabowo sangat terbuka dengan semua kritik, dengan semua masukan dari... Halo? Putus-putus ya? Halo? Ya, silakan Bang, sudah clear. Silakan dilanjutkan, Bang. Halo? Sudah clear ya? Sudah clear, baik. Jadi Ya, sudah jelas, konteksnya Bang Daniel. bukan sekedar 2029 gitu, tapi pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah beliau sangat terbuka dengan semua bentuk kritik, masukan, sekeras apapun kritik itu atau sekasar apapun kritik itu. Namun jangan sampai kritik-kritik yang dimaksud itu bersikap atau bersifat destruktif. Kan Presiden memberikan contoh dalam bentuk demo-demo yang anarkis, karena sejatinya itu bukan kritik tapi adalah upaya destruktif, upaya menegasikan agenda pemerintahan yang lebih besar atau kepentingan rakyat yang lebih besar. Sah kalau bila tidak suka dengan Pak Prabowo, misal sah bila tidak suka dengan menteri-menteri, sah tidak suka dengan pemimpin-pemimpin politik lainnya, tapi kemudian jangan mengorbankan rakyat, jangan mengorbankan bangsa yang lebih besar. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo. Kan memang pemerintah tentu punya fakta dan data terkait dengan upaya-upaya yang destruktif, bukan justru kritik yang konstruktif. Misalnya kejadian 20 Agustus yang lalu, upaya-upaya untuk mendelegitimasi pemerintahan melalui kerusuhan, melalui anarkisme itu masif dilakukan. Tentu Pak Prabowo tidak bicara sembarangan karena negara punya
perangkat yang lengkap untuk menemukan fakta dan Oke, data terkait itu. Jangankan Bang Daniel. presiden, kami di kementerian saja bisa menemukan fakta dan data, misalnya di haji ada Oke. kartel-kartel yang berupaya kemudian memobilisasi fake news dan sebagainya. Jadi itu ya, Iya, konteksnya Bang itu Daniel. yang ingin disampaikan oleh presiden. Ya, Bang Daniel, kalau tadi Anda katakan Pak Prabowo punya data, dari kementerian Anda juga punya data, ini sebenarnya dari mana yang berusaha untuk dalam tanda kutip menyerang Pak Prabowo? Apakah dari lawan politiknya sehingga muncul tadi diksi silakan saja lawan di 2029 nanti secara politis? Iya, ya, jadi saya sering kali menggunakan ini kan, mereka-mereka yang kita dianggap kebelet menjadi presiden atau kebelet menjadi bagian dari kekuasaan dan sebagainya, kemudian melakukan upaya apapun untuk menegasikan agenda-agenda pemerintah pada saat ini. Nah, itu yang tidak elok. Nah, eloknya tentu adalah semua kritik itu dilakukan dengan konstruktif. Terserah sekeras apapun kritik itu, Pak Presiden terbuka, tapi jangan sampai kemudian mendorong inkondisivitas. Jangan sampai kemudian sengaja mendorong kerusuhan dan sebagainya. Nah, itu yang berbahaya dan itu yang tidak baik. Apalagi kalau kemudian ditunggangi oleh pihak-pihak lain di luar Indonesia, dan itu sangat berbahaya bagi persatuan kita. Kemudian yang kedua, presiden kan sangat terbuka dengan kritik. Bahkan Mas Reza, Hmm, Mbak Ratih, Anda perhatikan hmm, tokoh-tokoh yang sangat keras itu diundang secara khusus oleh presiden, kemudian diajak berdialog. Ya, beberapa waktu hmm. yang lalu 7 sampai 8 tokoh diundang, Pak Prabowo mendengar, berdialog, Pak Prabowo menyampaikan semua agenda pembangunan beliau, agenda Mhm. bersih-bersih dan pembenahan birokrasi dan sebagainya di sektor ekonomi yang memang menjadi perhatian beliau saat ini. Pun demikian dengan Ya. tokoh-tokoh yang misalnya mengkritik terkait dengan kebijakan luar negeri Presiden Prabowo terkait dengan BOP misalnya, atau Board of Peace dan banyak hal. Nah, kemudian ketika dijelaskan secara rinci, kemudian background dari kebijakan tersebut, kemudian konstelasi realistik saat ini dijelaskan secara rinci oleh Presiden, toh para ulama, kemudian para diplomat, mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, Ya. mereka dapat Hmm, sesuatu yang terang benderang, dan mereka sampaikan ya. bahwasannya itu adalah kebijakan yang realistis. Maksud saya adalah Ya. selama itu proses dialektika bernegara dan Hmm, berbangsa, hmm. presiden sangat menghormati. Bahkan kan Anda perhatikan, yang Ya. keras-keras itu semuanya berdialog dengan presiden. Tapi kalau itu sudah destruktif, kalau itu adalah upaya Mhm. untuk menegasikan kehidupan berbangsa dan bernegara kita supaya kondusif, kemudian diciptakan inkondisivitas, itu yang kemudian ingin dilawan oleh Pak Hmm. Prabowo. Baik. Bang Daniel, tadi Anda mengatakan bahwa Pak Prabowo ini sangat terbuka untuk ruang berdialog. Kita juga sempat mendengar beberapa kali Pak Prabowo bertemu dengan tokoh-tokoh ormas Islam, kemudian juga mantan Menteri Luar Negeri, mantan Wamen, dan lain sebagainya. Ya, Tapi bagaimana Presiden Prabowo Subianto memastikan, tadi kan Anda juga tegaskan bahwa Presiden menegaskan bahwa perbedaan sikap politik ini, sikap politik atau kritikan ini tidak perlu diekspresikan dengan delegitimasi pemerintah yang saat ini sedang berjalan, memastikan bahwa kritikan tersebut masih berada di ranah yang tepat, di jalur yang tepat, Bang. Jangan sampai ini justru berpotensi memecah belah bangsa nantinya, Bang. iya, itu dia concern Pak Prabowo itu. Jangan sampai kemudian ada upaya-upaya memecah belah persatuan kita. Kan kritik dialektika Mhm. itu hal yang wajar ya. Apalagi kemudian sekarang era sosial media, era post Mhm. truth, yang kemudian semuanya bisa
memproduksi disinformasi, fake news dan sebagainya. Nah, itu sangat berbahaya. Apalagi di tengah masyarakat kita punya keterbatasan informasi secara menyeluruh dan banyak hal Ya. yang harusnya para elit itu memberikan informasi yang benar, bukan kemudian informasi yang didasari oleh kebencian pribadi. Misalnya itu poin Pak Prabowo, tidak boleh kebencian pribadi. There is Mhm. no inilah personal feeling begitu, tapi harus kemudian dibingkai dalam kepentingan nasional interest kita. Pijakan Pak Prabowo Mhm. selalu itu. Pijakan Pak Prabowo adalah nasional interest. Mau Anda berbeda pandangan politik, mau Anda berbeda ideologi, selama nasional interest kita itu dijaga bareng-bareng, tidak ada masalah. Jadi itu poin yang ingin disampaikan Pak Prabowo dalam pidato tersebut, Mbak Ratih, Mas Reza. Mhm. Baik. Oke, Bang Daniel terakhir kan apa yang sudah dilakukan Presiden kan juga sudah berusaha untuk merangkul begitu ya orang-orang yang mungkin berseberangan pandangan dengan dirinya. Tadi Anda bilang juga Iya. sudah diundang ke istana untuk berbincang dan segala macam. Langkah apa sih yang berikutnya ingin dilakukan oleh Presiden supaya kritik keras menuju anarkis ini nggak kembali terulang nih, Bang? Begini, Mas Reza, kenapa kemudian Presiden tidak bisa menjelaskan secara menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia, tapi kemudian beliau mengundang tokoh-tokoh yang kompeten dan mempunyai pengaruh di tengah masyarakat. Kalau Mhm. istilah orang Melayu itu tidak semua bisa pecah di mulut, sebagian pecah di perut. Artinya tidak semuanya nasional interest kita itu bisa diungkapkan secara terang benderang ke publik karena ini terkait dengan Mhm. geopolitik dan geostrategis kita. Ini juga terkait Mhm. dengan manajemen krisis kita. Ini juga terkait dengan upaya kita menjaga posisi kita di kancah global dan macam-macam, pun termasuk dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap itu menguasai hajat hidup orang banyak dan itu dikelola hati-hati sekali oleh Presiden. Nah, Presiden pada saat ini, Mas Reza, Mbak Rati, itu fokus Ya. pembenahan tata kelola ekonomi supaya sumber daya ekonomi, sumber daya alam kita yang selama ini dianggap oleh Presiden Prabowo itu mengalir keluar dan mengalir kepada kelompok-kelompok kecil di dalam negeri itu bisa dialirkan dan digunakan untuk kepentingan rakyat banyak, termasuk di Mhm. Baik. BUMN misalnya. Kemarin kan disampaikan oleh Presiden ingin memastikan semua bank negara itu bisa menyalurkan kreditnya untuk kepentingan Mhm. rakyat banyak, untuk UMKM, untuk koperasi, bukan untuk konglomerasi yang dikuasai oleh segelintiran orang. Nah, fokus Pak Prabowo Baik. ke depan itu. Dan sambil Pak Baik. Prabowo tentu fokusnya adalah ingin memastikan yang Anda lihat sekarang program kesehatan, program pendidikan, jangan sampai lagi ada anak-anak kita yang tidak Baik, dapat Bang Daniel. akses pendidikan, tidak Ya. akses gizi yang Ya. Mhm. cukup dan sebagainya. Itu fokus Pak Prabowo Baik. pada saat ini, Mbak Ratih, Mas Reza. Baik. Jadi Oke. sudah cukup clear apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam Rakornas pemerintah pusat dan daerah yang mengatakan tidak suka nanti silakan bertarung di 2029. Terima kasih Bang Daniel Anzar Simanjuntak, politisi Partai Gerindra sudah bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu Bang. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Sama-sama, makasih Mbak Ratih, Mas Reza. Assalamualaikum.